Nah, berikut ada beberapa pemahaman tentang ide yang bisa membuka wacana dan wawasan kalian. Ide adalah sesuatu yang begitu jelas, sehingga setelah orang mengatakan kepada Anda tentang ide tadi, Anda akan berpikir mengapa bukan Anda sendiri yang memikirkan gagasan itu. Sebuah ide meliputi semua aspek dari situasi dan membuat situasi tadi menjadi sederhana. Ide mengikat semua ujung yang lepas dalam satu simpul yang rapi. Ide merupakan suatu representasi yang dengan cepat dipahami dari sesuatu yang diketahui dan diterima secara universal, tetapi disampaikan dalam suatu cara yang baru, unik, dan tidak diharapkan. Nah, dari beberapa pemahaman tentang ide tadi, saya lebih sepakat mengatakan seperti ini. Sebuah ide adalah sesuatu yang tak lebih atau tidak kurang daripada sebuah kombinasi baru dari unsur-unsur yang lama. Ide adalah resep. Ide adalah menggabungkan hal-hal. Seperti contohnya, Gutenberg menggabungkan mesin pelubang koin dan alat pemeras anggur sehingga ia menemukan sebuah mesin cetak. Kemudian Salvador Dali menggabungkan mimpi-mimpi dan seni sehingga terciptalah surrealisme. Kemudian Newton, air pasang dengan jatuhnya apel, muncullah gravitasi. Yang berikutnya adalah Lippmann, menggabungkan antara pensil dengan karet penghapus, sehingga menjadi suatu bentuk yang baru yaitu pensil dengan karet penghapus. Nah, pada era atau zaman sekarang ini, sudah tidak ada lagi sesuatu yang betul-betul baru. Bisa dikatakan ide adalah sesuatu yang tidak lebih atau tidak kurang daripada sebuah kombinasi baru dari unsur-unsur yang lama. Dalam kajian intertekstualitas, Julia Kristeva mengatakan tidak ada karya teks yang benar-benar asli tanpa dipengaruhi teks yang lain. Jadi tidak ada karya yang benar-benar murni, original. Maksudnya, sebuah karya bisa terbangun dari teks-teks yang lain yang sudah ada sebelumnya. Teks di sini bisa apapun, tidak melulu pada teks yang sesungguhnya. Jadi, berpijak dari pemahaman tersebut, maka tidak salah jika karya kita berasal dari teks-teks lain yang sudah ada sebelumnya. Kristeva menyebutkan, teks yang menjadi latar penciptaan karya baru disebut hipogram. Nah, berkaitan dengan penulisan naskah, ide adalah hal yang paling awal ditemukan ketika akan menulis sebuah naskah. Jangan mencoba-coba menulis naskah tanpa ide yang pasti, karena semuanya akan membingungkan dan tak berujung. Ide tidak harus detail, ide bisa berupa tema, karena ide bisa menjadi hanya sebuah guide ke langkah selanjutnya. Nah, menurut sumbernya, ide dibagi menjadi dua, yaitu ide internal dan ide eksternal. Ide internal adalah ide yang sumbernya berasal dari dalam diri penulis, sedangkan ide eksternal adalah ide yang sumbernya berasal dari luar diri penulis. Tanpa ide, sebuah karya tidak akan bisa terwujud atau tercipta. Semua berawal dari ide. Oke, kita akan bahas tentang ide internal. Saya sempat menyinggung tentang Pram, tentang Tolkien, dan juga beberapa yang lain. Mereka mendapatkan ide yang sumbernya berasal dari internal diri mereka, dari pengalaman yang mereka alami. Saya yakin kalian mesti memiliki banyak sekali pengalaman. Sejak kalian lahir hingga sekarang, tentunya kalian memiliki banyak sekali pengalaman. Nah, itulah berlian kalian. Untuk langkah awal mencari ide yang bersumber dari internal, kita bisa masuk dalam kehidupan kita, seperti mengingat pengalaman hidup kita dan mulai mengenali diri kita. Mulailah kita mulai membuat sebuah pertanyaan. Ada banyak hal pertanyaan yang bisa kita buat. Contohnya,
Nah, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Kita bebas memulai dari manapun. Nah, begitu mudah sepertinya. Setelah sampai pada bagian ini, sepertinya sudah banyak ide di kepala kita. Mudah bukan? Dan tidak ada yang sulit kelihatannya. Berikutnya kita akan bahas tentang ide eksternal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang pengertian ide eksternal adalah ide yang didapat dari luar diri kita. Ada berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan ide eksternal. Sebenarnya hal tersebut sudah kita lakukan secara tidak sadar. Seperti misalnya membaca koran, menonton televisi, menonton film, jalan-jalan, pergi ke tempat yang baru, pergi ke kebun binatang, banyak hal yang sudah kita lakukan. Nah, dari satu aktivitas saja, kita sudah bisa mendapatkan begitu banyak ide. Semisal membaca koran. Bukankah ada begitu banyak berita yang bisa menginspirasi kita? Politik, kriminal, bisnis, olahraga, dan juga yang lainnya. Bahkan kita juga bisa mendapatkan ide dari menggabungkan beberapa aktivitas atau lebih yang kita lakukan. Sekarang, coba kalian renungkan dan kalian pilih salah satu hal apa yang kalian sukai. Hal tersebut tentu akan lebih mudah. Tips untuk kalian, mulailah dengan sesuatu hal yang kita sukai. Itu akan lebih indah dan sangat subjektif. Meskipun pada dasarnya, penulis diharuskan mempunyai wawasan yang luas dan tidak boleh memilih-milih. Seringlah jalan-jalan untuk semakin menambah wawasan dan pengalaman. Nah, setelah memahami sumber ide internal maupun eksternal, hal yang perlu diingat adalah tulis dan buatlah apa yang kita sukai. Itu menjadi lebih mudah. Kemudian, tambahkan imajinasi pada ide tersebut untuk meramunya menjadi milik kita. Begitu banyak ide di sekitar kita. Tapi, ide itu tidak akan datang sendiri pada kita. Jika kita hanya terpaku dan mengeluh, segera datangi ide.